Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Ahmad Ruzat dengan NIM 2310606036. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan mekanisme di balik program yang telah saya buat dengan judul Program Filter Database. Program ini menggunakan konsep Pandas untuk menfilter file dari CSV. Nah, berikut kita coba demonstrasikan programnya seperti apa. Eh, Langsung saja kita demonstrasikan sekaligus kita jelaskan bagaimana mekanisme dari program yang telah saya buat seperti itu. Langsung saja kita pencet run Python, maka maka di sini akan muncul suatu pilihan program filter database. Apakah ingin menfilter teknik informatika keadaan masuk atau teknik informatika atau teknik industri keadaan masuk seperti itu. Kalau misalkan pencet satu, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini adalah data-data dengan filter yang telah kita masukkan yaitu teknik industri keadaan masuk. Data ini diambil dari data CSV yang jumlahnya ada 99 dan berisi berbagai prodi, kemudian berbagai keterangan, izin, dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan adanya program ini, maka akan terfilter secara otomatis orang-orang dari prodi teknik industri dan keadaannya masuk seperti itu. Dan setelah terfilter secara otomatis, maka di program ini nanti akan ditanyakan gitu, apakah ada ingin menyimpan suatu filter ini dalam file Excel atau tidak. Kalau misalkan ya, maka pencet Y seperti itu. Kemudian kemudian dari situ kita disuruh memasukkan nama dari file yang akan kita simpan. Pada kesempatan kali ini kita coba menggunakan nama absensi misalkan. Absensi, absensi hari Rabu misalkan. Hari Rabu, maka eh, hari Rabu. Maka selanjutnya akan muncul suatu keterangan bahwa file Excel dengan judul absensi hari Rabu, formatnya adalah XLS, telah tersimpan seperti itu. Nah, untuk membuktikannya bisa kita coba cek di bagian sini, di bagian ini absensi hari Rabu, maka muncul keterangannya seperti ini teman-teman. Jadi NIM-nya berapa, kemudian namanya berapa, dari prodi apa, seperti itu. Selanjutnya, eh, bagaimana sih mekanisme di balik program yang telah saya buat ini? Langsung aja kita coba cek teman-teman. Kita coba cek dan programnya adalah sebagai berikut. Jadi program ini itu diawali dengan import pandas. Pandas di dalam Python itu ada singkatan dari Python Data Analyst. Jadi pandas ini merupakan suatu library yang digunakan untuk memanipulasi suatu data atau menganalisis suatu data khususnya yang memiliki format kolom seperti itu. Nah, pada kode import pandas ASPD itu nanti pandas ini akan disingkat menjadi PD sehingga di bagian-bagian bawahnya itu akan mudah dipanggil dan memanggilnya itu sebagai PD seperti itu. Nah, kemudian di sini ada print ini sebagai header aja suatu keterangan kalau ini yang buat adalah Ahmad Ruzat. Kemudian di sini saya menggunakan tanda petik bagian atas yang didampingi dengan titik dua. Ini fungsinya untuk meletakkan Ahmad Ruzat ini nanti di bagian tengah seperti itu, di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini kan di bagian tengah-tengah banget. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengakses database yang telah kita miliki dalam format CSV, maka kita perlu menggunakan kode read CSV. Jadi data dari database CSV ini nanti akan diakses di dalam program ini menggunakan kode read CSV dan database ini nanti akan disimpan dalam variabel data. Jadi ketika kita nanti di bagian bawah-bawahnya ingin mengakses data tersebut, maka kita tinggal menggunakan kata data seperti di bagian ini, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya
untuk membuat suatu pilihan, maka kita buat print terlebih dahulu program file database, kemudian ini adalah ada garis miring N, ini adalah new lines, dan tujuannya adalah seperti ini. Jadi nanti akan muncul baris baru dengan keterangan teknik industri, dan satunya lagi itu adalah teknik industri, teknik informatika keadaan masuk seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ini nanti saya ingin agar user itu nanti akan menginput suatu nilai dari dua pilihan yang tersedia di atas. Inputnya ini nanti harus dalam bentuk angka, angka bulat khususnya karena di sini saya mencantumkan dalam format integer seperti itu. Kemudian di bawahnya dari pilihan tersebut apabila user ternyata memasukkan nilai satu, maka akan muncul filter ini teman-teman. Prodi akan difilter berdasarkan prodi dan keadaan. Jadi prodi ini adalah suatu variabel variabel untuk menfilter eh, prodi dalam CSV ini yang isinya adalah teknik industri gitu. Yang isinya adalah teknik industri. Nah, ini harus sama besar kecilnya prodi ini harus sama dengan file dari database ini karena kalau misalkan beda nanti tidak bisa terbaca dan terakses seperti itu. Nah, hal yang sama juga berlaku di bagian keadaan. Jadi keadaan ini adalah series boolean yang bernilai true jika kolom keadaan itu isinya adalah masuk seperti itu. Dan kemudian di bagian absensi ini kita gabungkan dua kondisi tadi, yaitu kondisi prodinya teknik industri dan keadaannya itu adalah masuk, maka akan digabungkan di sini sehingga ketika kita ingin mencoba menampilkannya, maka kita tinggal tulis saja absensi, maka di sini akan keluar list-listannya sebagai berikut. Kemudian selanjutnya hal yang sama juga berlaku pada baris kedua, pada pilihan kedua. Dan kalau misalnya user ternyata menginput tidak antara satu dan dua, maka akan muncul tampilan maaf pilihan Anda tidak tersedia. Nah, kemudian selanjutnya opsi simpan gitu. Jadi di sini setelah muncul lilisannya seperti ini, maka user itu akan diberikan suatu pilihan apakah ingin menyimpan atau tidak. Kalau misalkan ya, maka akan muncul cabangan ini. Kalau misalkan enggak ya akan muncul tampilan program telah selesai. Nah, di sini saya juga menggunakan kata lower. Lower ini berfungsi untuk eh, agar ketika user ternyata memasukkan menggunakan huruf kapital seperti ini, itu nanti programnya tetap masih jalan seperti itu. Nah, sebagai contoh ini adalah ini kalau misalkan ternyata menginput Y seperti itu, maka di sini kita akan muncul suatu perintah untuk menyebutkan suatu nama untuk menyebutkan suatu nama apapun bebas seperti dalam hal ini saya menggunakan nama absensi hari Rabu. Kemudian setelah itu nama yang telah kita masukkan itu tadi itu akan disimpan dalam format XLSX seperti itu. Format ini nama yang telah memiliki format ini nanti akan disimpan dalam suatu variabel dengan judul nama file dan absensi yang telah muncul tadi absensi yang telah keluar ini tadi di bagian atas ini yang telah difilter itu nanti akan disimpan menjadi Excel dan eh, nanti akan disimpan namanya itu mengikuti sesuai dengan nama yang telah kita inputi. Ini saya menggunakan nama file seperti itu dan kemudian di sini ada indeks sama dengan false. Indeks sama dengan false itu tujuannya agar eh, indeks default pada filter tadi itu tidak masuk ke dalam file Excel yang akan tersimpan seperti itu dan kemudian di sini akan muncul ketika sudah tersimpan maka di sini akan muncul file Excel dengan judul bla 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 ini tadi ini nanti akan bersifat custom telah tersimpan seperti ini tadi. Nah, file Excel dengan judul absensi judul Rabu XLS telah tersimpan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, salah kata atau apapun itu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.